Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak, agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap. Mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kontor. Mbok Yem sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran melihat makhluk yang sangat besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang sangat membahana. "Hei, perempuan tua. Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah terlalu tua. Dagingmu keras dan tidak enak. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberikan beberapa butir benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatnya seorang diri. Kau harus memberikannya kepadaku juga sebagai tanda terima kasih." Mbok Yem hanya mengangguk. Ia langsung pulang ke rumahnya. Setiba Mbok Yem di rumah, sesuai dengan petunjuk si raksasa itu, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya besar-besar. Jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah satu yang paling besar. Ketika dibelah, Mbok Yem sangat terkejut. Di dalam timun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. "Jadi ini maksud dari ucapan si raksasa," ujarnya dalam hati. Betapa senangnya Mbok Yem. Tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, anak itu diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, di hutan, Mbok Yem bertemu kembali dengan si raksasa-raksasa itu berkata, "Enga, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membaginya denganku." Mbok Yem bingung. Ia bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi?" "Tidak usah bingung perempuan tua. Kau boleh memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku." Jelas raksasa. "Baiklah raksasa. Aku akan merawat anak itu. Dan menganggap anak itu anakku sendiri sampai usia 17 tahun. Ujar Mbok Yem. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari kecantikannya, semakin terlihat. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Yem khawatir kehilangannya. Ia sangat menyayangi Timun Mas untuk menjadi santapan si raksasa. Tahun demi tahun terus berganti. Kini, Timun Mas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa itu untuk mengambil Timun Mas. Mbok Yem menyuruh Timun Mas bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki si raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. "Hai perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan untukku?" teriak raksasa itu. "Ia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak akan suka memakannya," ujar Mbok Yem. "Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali ia sudah siap untukku bawa ke hutan," ujar raksasa. "Tentu saja, Tuan. Aku tak akan mengecewakanmu." Maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih punya waktu seminggu untuk bersama. Namun, setelah seminggu berlalu dan raksasa itu datang kembali, ibu dan anak ini tetap tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini di dapur. Di dalam tempayan air yang kosong. "Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu," teriak si raksasa. "Maaf, Tuan Raksasa. Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti bertemu dengan dia," ujar Mbok Yem. Dengan setengah marah raksasa itu berteriak. "Baiklah. Ku beri waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan kepadaku,
Akan kuhancurkan rumahmu. Bo Yem semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi santapan si raksasa yang kejam itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu." Ujar Timun Mas. "Tidak anakku. Ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu." Ujar Mbok Yem. Kemudian Mbok Yem pergi menemui seorang kakek yang sakti tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini, si raksasa sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang besar dihentak-hentakan ke tanah sehingga bumi bergetar. "Cepat serahkan anakmu atau kuhancurkan rumah beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar," teriak raksasa. "Maaf, tua raksasa, anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat tinggalmu. Timun Mas sudah berada di sana," kata Mbok berbohong. Pada saat itu, Timun Mas sudah keluar rumah melalui pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti dari gunung itu. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas berlari dari belakang rumah. Dikejarnya Timun Mas. Meskipun panik, Timun Ma masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebutir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi lading mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Meskipun perutnya yang kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Ketika si raksasa sudah dekat, Timun Mas melemparkan sebuah duri. Duri itu berubah menjadi sebuah hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan raksasa itu. Tubuhnya menjadi penuh luka karena tertusuk batang bambu. Namun, raksasa itu tidak menyerah. Ia tetap mengejar mangsanya. Kali ini, Timun Mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Ia berhasil. Tetapi tubuhnya sudah sangat lelah. Raksasa itu terus mengejar Timun Mas meskipun sudah kelelahan. Timun Mas melempar sepotong terasi. Kali ini terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak meminta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tubuh raksasa yang besar tidak mampu melawan hisapan lumpur karena kelelahan. Ia pun tewas terhisap lumpur. Maka, tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timun Mas dan Mbok Yem membaik. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timun Mas dan Mbok Yem diboyong oleh pangeran itu ke istananya. Mereka hidup bahagia selamanya.